Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena videonya dibuat sore hari. Selamat malam buat teman-teman yang nonton siaran langsungnya. Dan selamat pagi, siang, dan malam kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video kali ini. Balik lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update teman-teman ya. Untuk beberapa hari ini memang agak sulit saya konsisten, tapi kedepannya insya Allah, karena sekarang ada yang megangin tuh kameranya ya, insya Allah tiap hari kita kejar walaupun materinya diulang-ulang. Yang penting adalah intinya membantu teman-teman untuk mencapai perubahan. Kali ini atau video kali ini saya ingin ngobrol sharing dengan Anda. Saya coba bayangin saya berhadapan dengan Anda semuanya. Jadi sifatnya ngobrol ya. Jadi kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Saya coba rangkum, kalau nggak salah 1 minggu ini saya buat video yang garis besarnya adalah bagaimana caranya mengatasi problem yang mungkin hari ini Anda rasakan, Anda miliki gitu ya. Problemnya macam-macam, ada yang problemnya tentang keharmonisan rumah tangga, ada yang problemnya tentang keuangan. Tapi kalau misalkan saya tanya satu persatu, kayaknya jawabannya bakal banyak permasalahannya di finansial, kayaknya di uang ya. Tapi oke lah, namanya manusia, namanya orang hidup tetap butuh yang namanya finansial atau uang itu ya. Dan kebahagiaan itu adalah impian banyak orang dan impian semua manusia yang ada di muka bumi ini. Saya mau tarik dari habit atau kebiasaan orang Indonesia pada umumnya ya. Pada umumnya sekali lagi. Lebih-lebih yang masih memiliki dogma bahwa ketika kita punya masalah kita harus datang kepada si A, B, dan C. Sebut saja kalau yang negatif, kalau yang buruk datang ke dukun. Ini kan masih nih di pelosok-pelosok masih banyak yang percaya begituan. Kalau di kota atau basic agamanya kuat, itu pun tetap akan datang kepada katanya orang pintar, sebut saja ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Nah ini hal yang positif, kalau ini saya dukung. Tapi Anda harus tahu dan benar-benar tepat alasannya mengapa harus datang kepada orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi. Saya nggak mau bicara tentang yang negatif, kalaupun saya bicara mungkin sedikit saja hanya untuk membuka kesadaran Anda ya. Kalau datang ke ustadz, kiai, gus, dan lain sebagainya, itu tujuannya adalah pertama silaturahim, ngalap barokah. Itu orang Jawa itu percaya banget, santri juga percaya banget, ngalap berkah atau barokah. Tapi kalau datang ke dukun ya, ini udah beda, niatnya udah beda gitu. Seakan-akan bahwa dukun itu bisa membantu. Tapi sejauh yang saya jelaskan, saya ingin menjelaskan di level tengahnya bahwa sebenarnya ketika kita datang kepada mereka itu, kita sedang datang kepada orang yang secara psikologisnya, psikisnya, dia better daripada kita. Dia lebih baik daripada kita. Ya. Artinya ini saya bicara yang orang-orang yang positif tadi, yang ustadz, gus, kiai, bahkan mungkin orang-orang yang dekat ke Allah. Artinya secara psikis berbeda dengan kita yang sedang punya problem. Nah mereka adalah, saya sebutnya adalah orang-orang yang netral. Hatinya tidak didominasi oleh hal-hal yang negatif seperti kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita berharap doa mereka, yang kita tahu adalah doa mereka adalah doa yang mustajab. Nah itu dibenarkan apa tidak? Selama niatnya adalah mengharapkan berkah atau barokah, karena energi orang-orang seperti itu berbeda dengan kita yang punya problem, ya selama niatnya begitu itu sah, itu boleh. Ya, karena para sahabat saja ketika mereka ada masalah, mereka rujukannya pasti ke Rasulullah. Ini kan sebenarnya sebuah contoh ya. Di zaman Rasulullah itu adalah contoh bagaimana kita berkehidupan yang baik sebenarnya. Jadi kenapa para sahabat diskusinya, kemudian minta solusi, minta pendapat, itu datang kepada Rasulullah SAW. Nah sekarang, zaman sekarang karena Rasulullah sudah tidak ada, ya contohnya adalah kita datang pada orang-orang yang dekat kepada Rasulullah. Nah saya menyebutnya ini adalah orang-orang yang netral psikisnya. Nah orang-orang yang netral ini mustajab doanya. Tapi pun sebenarnya ini bisa Anda lakukan. Bisa netral itu bisa Anda rasakan, bisa Anda posisikan dalam diri Anda. Tadi saya sudah kasih tandanya bahwa orang yang netral adalah orang-orang yang
jauh dari kebencian, jauh dari kemarahan, jauh dari kekecewaan, ya. Mereka orang-orang yang netral, yang cenderung mudah untuk memaafkan orang lain. Nah, sayangnya kita tidak dalam posisi seperti itu. Tapi kalau kita mau belajar masuk ke dalam posisi itu, psikologisnya kita, hati kita, perasaan kita masuk ke dalam posisi itu, maka kita juga akan mustajab doanya. Coba deh perhatikan. Saya coba buka kartu dikit-dikit ya. Semua pengembangan diri, semua yang mengajarkan ilmu pengembangan diri, ilmu spiritual, apa sih kalau bukan ngajak kita untuk jadi manusia netral yang pada akhirnya doa kita mustajab atau mudah dikabulkan? Itu aja tujuannya di situ. Ya, semua siapapun termasuk saya mengajarkan bagaimana cara memaafkan, bagaimana caranya agar bisa menerima setiap keadaan, tidak hanya yang baik saja tapi yang buruk menurut sudut pandang kita belajar untuk menerimanya. Nah, kalau kita bicara lebih dalam lagi, menerima lantas apa yang harus diterima? Yang harus diterima adalah hal-hal negatif yang pernah terjadi di masa lalu. Inilah yang menjadi penyebab kita sulit untuk mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Karena kita belum lepas dengan kondisi kita di masa lalu kita. Kalau kita sudah lepas, sudah damai, sudah memaafkan, sudah menerima, saya rasa masa depan kita akan baik. Pernah dengar nggak satu prinsip bahwa apapun yang terjadi hari ini, saat ini yang kita rasakan itu tidak terjadi kebetulan. Itu bagian dari program di masa lalu, bagian dari apa yang pernah kita pikirkan dan rasakan di masa lalu. Kalau kita dominan memikirkan keburukan, merasakan keburukan, maka hari ini pasti buahnya adalah keburukan juga. Nah, pertanyaan sederhananya bagaimana masa depan? Itu tergantung bagaimana kita hari ini, bagaimana kita merasakan dan berpikir keadaan kita hari ini. Menyikapinya bagaimana. Balik lagi tadi, kalau mau mustajab doanya, maka mau tidak mau, lepaskan semua hal-hal negatif yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk apa? Untuk memudahkan jalan kita menuju masa depan kita. Untuk berada di posisi itu, saya harus jujur, tidak mudah. Ya, untuk berada di posisi itu sangat tidak mudah. Mungkin menjadi mudah kalau Anda tahu caranya. Ya, jadi mudah atau tidak itu tergantung kitanya. Kalau kitanya tahu caranya, maka itu mudah. Kalau kita tidak tahu caranya, ya seakan tubuh kita yang seperti saya hanya mampu mengangkat beban 30 kilo, terus ternyata beban dalam diri saya itu ada 100 sampai 200 kilo, otomatis tidak bisa. Tapi kalau saya tahu caranya, tekniknya, pasti bisa saya angkat. Sama seperti masalah. Kalau kita tahu caranya, pasti semuanya menjadi mudah. Sekarang saya coba jelaskan, agak sedikit umum ya, tapi ya. Balik lagi kalau Anda tahu caranya, ya ini menjadi mudah. Yang pertama adalah memaafkan. Memaafkan itu apa ya? Saya sering sebutnya memaafkan itu kata yang cukup berat untuk kita lakukan. Tapi kalau memaafkan saya rubah memaklumi dan memahami serta menerima, sepertinya itu lebih mudah untuk dilakukan. Apa yang dimaklumi, apa yang difahami, apa yang atau diterima, yaitu setiap apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan cara apa? Ya kita harus melatih pikiran kita secara kontinu, konsisten. Ketika ingat sebuah kejadian di masa lalu, kita belajar untuk menerimanya. Diakatkan, diucapkan, lebih bagusnya diucapkan. Setiap kali ingat, alhamdulillah, saya terima semuanya ya Allah. Setiap kali ingat, saya paham, mungkin boleh jadi orang yang zalim terhadap saya karena mereka juga tidak tahu bahwa zalim itu juga akan kembali kepada mereka. Mungkin karena mereka tidak tahu. Nah, ini kan sebenarnya kalimat menyederhanakan atau penyederhanaan agar kita bisa menerima, memaafkan, memaklumi dan memahami tadi. Tapi kalaupun teman-teman merasa sulit di situ, ingin tahu betul-betul tekniknya seperti apa, coba deh daftar, ikuti webinar saya nanti tanggal 29 April, tepatnya hari Selasa malam, setengah 8 malam. Di sana saya akan mengupas lebih ke yang paling esensi dulu, lebih ke mentalnya dulu, yaitu mental healing atau penyembuhan mental dengan cara mengetahui dulu akar permasalahan mentalnya.
kemudian nanti akan diberikan caranya bagaimana cara mengatasinya. Kalau tanya kesimpulan, kesimpulannya cuma satu saja, maafkan. Tapi kan tidak mudah kita memaafkan. Kadang kita nggak tahu sebenarnya problem kita di hati kita tuh apa, sebenarnya kita nggak tahu. Dan di webinar tersebut Anda akan dibantu. Anda akan dibantu untuk menemukan problem Anda di masa lalu Anda apa. Bahkan pun kalau tidak dibantu sekalipun sebenarnya berpotensi banget untuk Anda bisa mengetahui problem masa lalu Anda apa. Setelah Anda tahu materinya. Materinya urut tuh, dari mulai definisi luka batin itu apa, terus dampaknya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Dan pasti ada terapi dari saya. Simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi poinnya, kalau kita datang kepada orang pintar kata kita, sebenarnya bukan orang pintar sih. Lebih tepatnya adalah orang netral. Berarti kita juga bisa netral. Kalau mereka bisa netral, kita bisa netral. Alangkah baiknya kalau kita yang netral, maka kita bisa memanage doa-doanya kita. Terakhir dari saya, selama kurang lebih saya membersamai Kiai 20 tahun lebih, sebenarnya ilmu yang saya pelajari adalah ilmu bagaimana caranya menetralisir emosi dalam diri. Emosi negatif. Netral. Mustajabkah doanya? Salah satu yang saya dapatkan hari ini adalah hasil dari netralitas itu sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bagus Baraja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.